Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Mei 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Warga Rumah 3 Ambon keluhkan tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut 2 bulan terakhir. Melalui media sosial Facebook, seorang warga di kawasan Rumah 3, Teluk Ambon, Kota Ambon mengeluhkan tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut petugas kebersihan. Kepada tribunambon.com, akun Facebook dengan nama Firman AMS mengaku tumpukan sampah yang terletak di pasar Rumah 3 itu telah dibiarkan menumpuk selama 2 bulan terakhir. Dalam pesannya, dia meminta pihak pemerintah untuk segera mengangkut sampah yang sudah 2 bulan menumpuk. Dalam foto yang dikirimkan, tampak tumpukan sampah yang meluber dari tempat pembuangan sampah sementara. Pantauan tribunambon.com di lokasi sampah yang menumpuk bahkan memakan badan jalan selebar 5 meter dari bak pembuangan. Tak hanya itu, tepat di bawah bak sampah itu terdapat selokan selebar 1 meter yang juga dipenuhi puluhan kantong berisi sampah. Sampah-sampah tersebut terdiri atas limbah rumah tangga, limbah pertokoan, bahkan terlihat beberapa perabotan rumah tangga seperti ember, salon, dan akuarium. Warga setempat berharap pemerintah dapat secepatnya mengatasi permasalahan sampah yang sudah menumpuk dalam 2 bulan terakhir itu. Bobot tuh ada dinas lah datang nih, tapi lo angkat sih biasa sampai di bayar itu boleh entah buat jangan apa? Jangan tuh. Karena ini sudah di luar pada ini. Nah, di bawah. Baru ibu-ibu di sini yang di situ. Dari dulu kita bilang kalau ada yang buang, toh buang di tempatnya, jangan dibuang di luar tempat sampah. Tapi, nah itu keterasan. 2 bulan sampah di Rumah 3 Kota Ambon menumpuk. Warga akui kerap kebanjiran saat turun hujan. Warga kawasan Pasar Rumah 3 Teluk Ambon, Kota Ambon akui kerap kebanjiran saat hujan deras. Hal itu merupakan buntut dari menumpuknya sampah pada bak pembuangan yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Demikian dikatakan salah satu warga Murni yang rumahnya berhadapan langsung dengan tempat pembuangan sampah itu. Pasalnya saluran air selebar 1 meter yang berada tepat di bawah bak pembuangan sampah pun ikut tertutup dengan tumpukan sampah yang ada. Padahal menurut pengakuan Murni, sebelumnya lokasi tempat pembuangan sampah tersebut bukan termasuk kawasan rawan banjir. Namun 2 bulan sejak sampah yang tak kunjung diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, kawasan tersebut kerap kali mengalami kebanjiran parah. Bahkan Murni mengaku banjir bisa mencapai betis orang dewasa. Diberitakan sebelumnya melalui media sosial Facebook, seorang warga di kawasan Rumah 3 Kota Ambon mengeluhkan tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut petugas kebersihan. Karena ini sudah di luar pada ini. Nah, di bawah. Baru ibu-ibu di sini yang di situ. Dari dulu kita bilang kalau ada yang buang, toh buang di tempatnya, jangan dibuang di luar tempat sampah. Tapi, nah itu keterasan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Belum juga dibuka loket pembelian tiket pelabuhan Galala Ambon dipenuhi calon penumpang. Meski belum waktu penjualan tiket, namun sudah ada puluhan penumpang yang telah mengantre di depan loket pelabuhan penyeberangan Galala Namlea. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 1:30 sore, Sabtu 7 Mei 2022, puluhan penumpang rela berdesak-desakan mengantri untuk mendapatkan tiket.
Para penumpang tersebut diketahui akan melakukan perjalanan dari kota Ambon menuju Namlea, Kabupaten Buru. Untuk kapal yang akan berlayar yakni KPM Temi berdasarkan informasi yang dihimpun tribunambon.com. Loket penjualan tiket dibuka mulai pukul 3 sore hari. Namun para penumpang sudah mengantri sejak pukul 1 siang. Kemudian para penumpang yang mengantri untuk pembelian tiket ini selain melaksanakan validasi di pelabuhan penyeberangan, bisa juga memvalidasi di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Selanjutnya kapal akan berlayar dari Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea pukul 8 malam. Tribunas arus balik Lebaran di Pelabuhan Inamarina Masohi tidak sepadat ketika mudik. Arus balik 5 hari setelah Lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Kapal Feri Inamarina Masohi semakin dipadati penumpang Sabtu 7 Mei 2022. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi penumpang dengan tujuan Masohi Tulehu di pelabuhan ini didominasi pengendara roda 2. Sementara roda 4 dan roda 6 tidak lebih dari 10 unit. Koordinator Pelabuhan Inamarina Izak mengatakan kepadatan penumpang baru terjadi di 3 hari belakangan ini atau sejak H+3 Lebaran kemarin. Walau tak sepadat saat momentum arus mudik Lebaran, namun arus balik hingga H+5 kali ini penjualan tiket habis terjual. Untuk diketahui jadwal keberangkatan kapal feri dengan tujuan Pelabuhan Inamarina Kota Masohi menuju Pelabuhan Tulehu berangkat setiap hari dengan jadwal pukul 8 pagi dari Inamarina menuju Tulehu dan Tulehu menuju Inamarina pada pukul 2 siang hari. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Feri Inamarina Masohi. Sejak beberapa hari kami pantau aman lancar. Meskipun hari ini ada lonjakan penumpang, namun atas kerjasama pihak pelabuhan dan otoritas kapal semua bisa berjalan dengan baik. Tiket yang cukup panjang, namun itu juga bisa diatasi sehingga kapal bisa berangkat dengan semua penumpang yang mengantri sejak pagi tadi. Oke. Terima kasih. Di Desa Tunsai, Maluku, warga masih mencari sinyal internet di pantai. Pantai masih menjadi tempat favorit untuk bisa berselancar di dunia maya. Pilihan ke pantai bukan dengan pertimbangan nyiur melambai dan sejuknya udara, akan tetapi pantai dinilai jadi tempat pendaratan sinyal internet paling kuat. Seperti di Desa Tunsai, Kecamatan Siwalalat, Seram bagian timur. Tak sulit menemukan warga yang sibuk sendiri dengan gawainya di tepian pantai. Bahkan di sejumlah titik dibangun gazebo agar pengguna layanan nyaman berlama-lama. Pantauan tribunambon.com Kamis 5 Mei 2022 siang. Tak hanya remaja dan orang dewasa, anak-anak juga tampak bergerombol. Mereka memainkan game online. Menurut pengakuan warga setempat, Izra Kelian, sinyal internet di perkampungan cukup buruk. Bahkan untuk pengiriman pesan chat WhatsApp saja kerap terhambat. Sehingga warga terpaksa mencari area dengan sinyal terbaik. Menurutnya di pantai jauh lebih baik karena pancaran sinyal dari tower di ibu kota kecamatan tidak terhalang apapun. Diketahui saat ini tengah dikerjakan tower pemancar sinyal tepat di pintu masuk Desa Tunsai. Ditargetkan Juni 2022 mendatang sudah difungsikan, sehingga pelanggan Telkomsel di Kecamatan Siwalalat dan sekitarnya sudah dapat menikmati layanan internet cepat. Hal tersebut diutarakan Kepala IT Telkomsel Branch Ambon, Wayan Widastra saat dikonfirmasi tribunambon.com. Ada sinyal di pantai itu. Ya kan ini ada bikin apa di sini nih?
pantai Di nih? sini ada mau ada sinyal. Makanya di dalam negeri jaringan kurang lebar. Kalau di sini jaringan sering bagus. Makanya itu jaringan internet di sini. Setiap hari memang di sini ya selalu. Ya, ada yang di sini, ada yang sebagian sebelah. Karena di sini jaringan sedikit bagus. Masih bagus ya. Oke, terima kasih. Surga tersembunyi Pantai Hulua di negeri Wakasihu bisa jadi tempat healing sekaligus tamasya. Daerah timur Indonesia memang terkenal akan keindahan alamnya, terutama pantai, termasuk di Pulau Ambon. Pantai Hulua, negeri Wakasihu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah salah satunya. Bak surga yang tersembunyi, pantai yang berjarak 70 menit dari kota Ambon ini cocok untuk jadi tempat healing, sekaligus bertamasya. Bagaimana tidak, di Pantai Hulua tak ada sinyal sama sekali, memaksa setiap yang datang untuk bercengkrama dengan alam dan sesama. Mendatangi Pantai Hulua ini pun mudah. Papan nama Hulua Beach telah terpasang di pintu masuk menuju pantai, tepat di kiri jalan dari arah Negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Turun sekitar 25 meter dari papan nama, pengunjung langsung menemukan tempat parkir, kios, serta tempat untuk membayar tiket masuk. Hanya dengan Rp5.000 per orang, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan Pantai Hulua. Yang menarik dari Pantai Hulua adalah kolam renangnya. Namun bukan kolam renang buatan manusia, melainkan buatan alam yang ditambah talut pantai wisata buatan pemerintah negeri. Menuju ke kolam renang ini, pengunjung hanya melewati sejumlah anak tangga dan belok kanan melewati 2 buah akar pohon yang menjalar di bagian atas seperti pintu masuk. Meski ombak di laut kuat tak terlalu mempengaruhi kondisi air di dalam kolam. Tetap tenang dan teduh juga karena dikelilingi pepohonan di sekitarnya. Di sebelah kanan kolam ada tebing yang tak terlalu tinggi, sering dijadikan tempat swafoto pengunjung yang datang. Selain kolam, ada pula batu-batu karang tinggi yang langsung terlihat ketika menuruni anak tangga. Sejumlah batu karang yang berukuran besar serta ditumbuhi pohon ini pun juga kerap dijadikan spot foto. Untuk ke Pantai Hulua, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Apalagi pengelola juga telah memasang sejumlah kata pengingat di beberapa titik, seperti buanglah sampah pada tempatnya ataupun bersih itu indah. Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 7 Mei 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.